Tapi kadang mayoritas kita tahu sendiri ya, apa yang jadi impian kita, apa yang jadi keinginan kita, apa yang jadi keinginan kita, itu kurang, ya, kurang tercapai. Nah, ya, apa yang menjadikan ini kurang tercapai? Ya, temukan rahasianya. Alam bawah sadar ternyata mampu menyetir kehidupan Anda. Dan kita bisa mempelajarinya dan memanfaatkan alam bawah sadar untuk melakukan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Caranya bagaimana, step-stepnya bagaimana, nanti kita ikuti arahan mentor kita sehingga kita bisa menginstal software kemakmuran ya dengan baik, dan insya Allah 3-4 tahun ke depan kita bisa mendapatkan penghasilan 100 juta. Ya Bapak-Ibu sekalian, kita akan nggak lama-lama, akan kita sambut mentor kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Agus Anwar Jatmiko Saputro. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada beliau, dan insya Allah kita semuanya akan mengambil manfaatnya dan bisa mengaplikasikannya. Oke. Monggo Pak Agus. Yeah, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu kembali. Ya, kemarin kita sudah libur ya karena memang situasi di Jogja saat itu kondisinya untuk sinyalnya kurang bagus ya, hujan angin dan seterusnya. Nah, sehingga Rabu kemarin kita libur ya. Nah, tujuan sebetulnya kita ingin setiap hari Rabu itu kita bisa bertemu, maka ini kita selenggarakan terus-menerus ya. Nah, jadi tinggal Anda bagaimana Anda bisa manfaatkan webinar ini untuk kita bisa 1 minggu sekali bisa ketemu, bisa belajar bersama ini. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Mas Agustiono ya, kita akan belajar banyak, apalagi ini tentunya sangat bermanfaat sekali karena untuk pendidikan yang selama ini kita lakukan ya, yaitu pendidikan kayak NGO, KDI dan lain sebagainya, yaitu sementara ini mungkin sampai beberapa bulan ke depan itu kondisinya istilahnya ditutup dulu ya, pendidikannya ditiadakan dulu atau di lockdown dulu ya, karena memang mengikuti aturan pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan atau pertemuan dalam jumlah yang banyak. Ya, dikhawatirkan kalau itu terjadi akan kecepatan penyebaran virus corona ini semakin cepat. Tapi terus terang Bapak Ibu ya, kita tidak usah khawatir karena secara prinsip kalau kita bisa terus meningkatkan kondisi tubuh kita, ya tubuh kita selalu fit. Nah, dengan kita juga harus istilahnya konsumsi suplemen dan juga mineral ya. Nah, itu kondisi tubuh kita akan fit. Oke, hari ini kita seperti biasa. Nah, saya ingin mengajak dialog dengan Anda. Ya, mungkin ada beberapa di antara Anda yang sudah siap bertanya ya. Pertanyaannya apa? Mungkin ada yang mau bertanya. Nah, ini yang sudah kelihatan aktif ini Mbak Ani Nuraini ya, Mbak Ani Nuraini, kemudian Mas Awan, Mas David, terus siapa lagi nih, banyak ini yang mulai aktif muncul ini. Oke. Ya, ini ada yang minta ini, Mas Angga, link YouTube-nya. Nah, ini ada dari Mbak Sally Andreas ya, Mbak Sally Pujon ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally dari Pujon, mau bertanya dan request. Di videonya Pak Agus yang program 1 juta per hari, itu kan ada kata-kata kalau sampai tidak cocok atau malam pakai pagi nggak glowing, uang saya kembalikan 100%. Nah, itu kan garansinya selama 7 hari kan Pak. Nah, pertanyaannya kalau misalnya ada seorang pelanggan yang minta uang kembali gimana Pak? Mungkin karena pagi belum glowing atau tidak cocok atau alasan yang lainnya. Nah,
requestnya hari ini kasih contoh demo bagian mengenalkan dan bangun brand dari ketiga produk. Gimana ini? Oh, minta contoh demo bagian mengenalkan dan cara membangun brand dari ketiga produk Charcoal, JS Foam, dan Wikimas supaya tidak keliru dalam pola penawaran dan membangun brandnya. Terima kasih. Oke, betul. Pertanyaannya bagus sekali ya, Mbak Sally ya. Jadi memang dalam konsep penawaran Mbak Sally ya, khususnya untuk konsep penawaran dari produk kecantikan ya, itu memang ada satu fase ya, di mana seorang konsumen itu memang harus diberi kesempatan untuk mencoba dulu. Ya, jadi selama ini kalau Anda mungkin mau jalan-jalan ke mall ya, mungkin Anda mau ke counternya produk-produk yang internasional ya, seperti Shiseido, Lancome, dan sebagainya. Nah, mereka selalu menyediakan produk sampel. Tujuannya apa? Untuk dicoba dulu oleh customer-nya, walaupun itu juga beli. Ya, artinya di situ memang dalam konsep bisnis kecantikan, itu memang tidak semua produk yang dikatakan baik, itu belum tentu cocok dengan kondisi seorang. Nah, karena memang kondisi kulit, kemudian suhu udara, kebiasaan makan ya, kemudian cara dia merawat, menjaga kebersihan dan lain sebagainya, orang per orang itu tidak sama ya, tidak sama. Nah, sehingga perlu dicoba dulu ya. Nah, makanya kalau kita sebagai penjual, salah satu cara untuk meyakinkan mereka yaitu kita memang harus berani memberikan garansi. Ya, tapi selama ini yang terjadi Bapak Ibu ya, Mbak Sally ya, yang terjadi ketika itu kita praktekkan ya, alhamdulillah ya hampir 95% ya, bahkan lebih ya, itu semua customer Lakoko saya cocok semua. Ya, tadinya awalnya beli yang kecil ya, setelah dia nyoba selama 1 minggu kok tambah enak. Nah, akhirnya ketika produk itu habis, nah akhirnya dia beli yang besar. Ya alhamdulillah ya. Kenapa kok kita berani memberikan garansi untuk produk Lakoko itu ya? Karena memang itu bukan produk sembarangan ya. Nah, jadi saya biasanya kalau menawarkan ke customer ya, ketika contoh aja saya bicara mengenai JS Foam, ya JS Foam. Nah, ini tolong produknya ada nggak ini? Contoh produknya ini. Nah, JS Foam ya. Nah, JS Foam ini sebetulnya produk yang berbeda sebetulnya ya, yang berbeda. Nah, ini contohnya. Nah, JS Foam ini sebetulnya produk yang lain daripada yang lain. Kalau dibanding dengan foam yang pembersih muka yang ada di pasaran yang merek A, B, C, D, E yang terus terang harganya ini jauh ya di bawah JS Foam ya. Jadi kenapa kok konsumen itu jadi tertarik dengan JS Foam ini? Nah, kita harus mengerti ya, JS Foam ini konsep atau dibuat dengan konsep yang seperti apa. Karena selama ini kan kita tidak tahu ya, artinya selama ini kita tahunya hanya pabrik A mengeluarkan produk ya, pabrik A mengeluarkan produk. Nah, tapi standar untuk produk itu kan kita nggak ngerti. Jadi misalkan begini contoh, pabrik A, nah dia punya ilmuwan di sini, ya, dia punya formulator istilahnya. Nah, formulator ini bikin produk, bikin sampel ya. Nah, kemudian ketika produk itu diperkirakan sudah bagus, terus dia keluar. Nah, ini artinya apa? Produk ini itu belum teruji, secara market itu belum teruji. Nah, ya ini secara market belum teruji. Tapi kalau JS Foam ini berbeda, ya ini berbeda sekali JS Foam ini. Jadi polanya Lakoko dalam mengeluarkan produk, ya dia tidak tergantung dengan formulator, ya. Jadi Lakoko itu, jadi kenapa ini juga menjadi alasan saya ya, Lakoko ini bukan produk saya terus terang, tapi orang mengenalnya itu produk saya. Lakoko ini produk perusahaan dari Lakoko Biotech Internasional ya, bukan produk saya.
Nah, tetapi kenapa kok saya sangat tertarik dan suka sekali dengan produk ini ya? Karena salah satunya saya tahu standar yang dipakai untuk perusahaan Lakoko mengeluarkan produk ini. Ya, saya sempat pernah ketemu dengan CEO-nya, terus terang aja, ya, ketika produk ini ditawarkan ke NASA, saya sempat bertemu dengan CEO-nya, beliau menceritakan begini, jadi standar kami mengeluarkan produk itu berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, jadi Lakoko itu contoh JS Foam ya. JS Foam ini dia ketika mengeluarkan produk, nah dia lihat market ya, market secara internasional. Dia lihat market secara internasional itu dilihat ya, dikumpulkan dari Lenkam mengeluarkan produk foam yang modelnya seperti apa, kemudian Shiseido seperti apa, kemudian Nature Republic seperti apa ya. Kemudian misalkan Makeup Forever yang dari Amerika, Body Shop yang dari Inggris itu mengeluarkan foam itu seperti apa. Nah, itu dilihat market tertingginya itu milik siapa. Nah, market tertingginya itu milik siapa. Nah, itu yang diambil. Nah, itu diambil. Nah, kemudian contoh sampel produk itu yang dijadikan standar. Nah, sehingga jadilah JS Foam ini. Ya, coba kalau dibandingkan, coba sekarang saya tanya Mbak Sally, coba kalau Mbak Sally pergi ke toko kosmetik ya, tanya aja, Mbak, saya mau tanya produk kosmetik yang mengandung air liur walet. Nah, yang mengandung walet itu harganya berapa? Anda bisa bertanya seperti itu, yang mengandung liur walet harganya berapa, yang ada aloe veranya berapa, ya, yang ada spirulinanya berapa, yang pakai bio biosulfur ya. Nah, itu berapa ya? Coba Anda lihat produk-produk untuk jerawat yang pakai biosulfur itu harganya berapa? Dan coba Anda juga bandingkan dengan foam yang ada di luaran sana ya maaf ya, yang ada di Indomaret, Alfamaret, ya itu apakah ada yang punya kandungan seperti JS Foam ini? Nah, ya ternyata nggak ada. Makanya mereka hanya foam biasa, foam pembersih wajah biasa. Mereka tidak ada fungsi untuk melembutkan kulit, menjaga kulit, mengatasi penuaan dini, ya untuk mencegah jerawat. Nah, mereka hanya pembersih biasa, hanya ketika debu nempel hanya bersih gitu aja. Tapi ini berbeda. Nah, makanya kalau saya tawarkan ke teman-teman itu yang saya ceritakan. Nah, itu cara bagaimana Anda membangun brand dari produk ini. Nah, ini ada kandungan liur waletnya, ada spirulinanya, ada biosulfurnya, ada aloe veranya, ya, dan penggunaannya sangat irit sekali, ya. Ini bisa 250 kali pakai sampai 300 kali pakai. Nah, saya itu kalau biasanya pakai ini 3-4 bulan baru habis ini, ya. Nah, jadi itu cara membangun brandnya seperti itu. Nah, sehingga konsumen itu tahu titik istimewa dari produk ini itu tahu. Nah, sehingga mereka akhirnya paham. Loh, kenapa kok produk ini harganya bisa sekitar 165 ya? Bahkan saya itu kalau nawarin JS Foam itu 275 karena saya tahunya harga Lakoko itu 275 semua. Ya, tapi ternyata mereka juga percaya ya, karena memang itu yang saya ceritakan. Nah, sehingga mereka bisa melihat keistimewaan dari produk ini. Nah, itu cara membangun brandnya. Nah, sama juga dengan charcoal. Charcoal ini sebenarnya juga produk istimewa. Ini bukan produk ecek-ecek ya. Ini kalau kamu mau tahu, kamu mau bertanya ya. Contoh misalkan dari perusahaan-perusahaan kosmetik nasional Indonesia ya, ada nggak yang produksi ini? Mulai Sari Ayu, Marta Tilar, Wardah, Viva, ya banyak sekali produk-produk perusahaan nasional produksi masker charcoal apa enggak. Nah, terus produk dunia ya Lenkam, kayak Shiseido, kayak Makeup Forever, ya Estee Lauder dan lain sebagainya. Apakah produksi charcoal seperti ini? Nah, yang produksi itu cuma satu perusahaan internasional yang produksi charcoal itu cuma satu.
yaitu The Body Shop. Nah, The Body Shop. Nah, jadi ini dasarnya memang standarnya memang produknya The Body Shop ya, yang dari Inggris. Nah, jadi charcoal ini memang dasarnya itu karena The Body Shop memang yang charcoal The Body Shop itu memang menguasai dunia itu bagus banget. Nah, ini dasarnya ini. Nah, jadi di dalamnya juga luar biasa kandungannya, ya. Ada lumpur jeju, ya, ada arang bambu, ya, ada kemudian airnya aja khusus air trace mineral dari Gunung Jeju, ya. Nah, dan ini luar biasa ini, dan terbukti sekali ini memang terus terang ini rajanya jerawat ini, rajanya jerawat plus rajanya muka berminyak. Nah, ini kalau diantem ini, nah muka yang berminyak pasti mukanya jadi istilahnya minyaknya terkondisikan ya. Kemudian yang jerawatan tuh kalau ditotolin terus tiap malam, jerawatnya pasti kempes. Dan itu saya buktikan berkali-kali ya, tidak cuma untuk diri saya. Satu dulu banyak nih jerawatnya, nih bekas bopengnya juga banyak. Nah, ini sembuhnya pakai charcoal. Terus anak saya yang masih SMP itu, wah kemarin jerawatan di sini. Itu tiap malam kita kasih charcoal. Terus ada lagi konsumen saya itu jerawatnya kayak jerawat batu itu. Wah, itu sembuhnya juga pakai charcoal. Nah, maka saya bilang ini sebenarnya produk istimewa dan ini tidak ada pesaingnya di pasar. Nah, maka saya berani bilang ini rajanya jerawat, rajanya muka berminyak. Ya, tidak ada pesaingnya di pasar. Silahkan cari merek apapun, ada enggak yang seperti ini. Dan ini beda loh ya dengan sabun ya, dengan sabun charcoal beda loh ya. Ya, jangan disamakan. Secara kualitas jauh ya, beda. Nah, kalau sabun charcoal itu cuma sabun pembersih aja. Dan arang yang dipakai bukan arang bambu ya, berbeda sekali. Nah, jadi jangan disamakan. Oke. Nah, kemudian yang satunya lagi ini watermelon, Mbak Sally ya. Ini juga terus terang ini produk istimewa nih Mbak Sally. Karena untuk perusahaan nasional itu tidak ada yang produksi watermelon. Dan secara internasional sekalipun, nah ini standarnya adalah watermelon yang diproduksi oleh Amerika. Dan memang satu-satunya dunia yang produksi watermelon cuma Amerika. Makanya ini istimewa. Ya, istimewa sekali ini sebetulnya karena bahannya dari pisang, dari apel ya, dari semua buah-buahan. Dan ini dijamin 100% herbal produk ini. Tidak ada campuran kimianya ya, tidak ada campuran kimia. Dan ini kalau dipakai memang terus terang kalau proses pembersihannya bagus ya, jadi sebelum pakai ini dicuci dulu pakai JS Foam ya, atau malam maskeran dulu pakai ini. Nah, sehingga minyaknya itu bisa hilang, kemudian baru dikasih watermelon, pagi pasti glowing. Nah, makanya saya selalu bilang ke customer saya berani garansi kalau untuk 3 produk ini saya berani garansi ini. Ini luar biasa terus terang. Ya, ini langsung dicoba, dipakai juga langsung kelihatan, ini langsung dimaskerkan, habis maskeran ya glowingnya juga kelihatan. Nah, ini dimaskerkan semalaman, pagi mukanya pasti glowing. Nah, ini sebenarnya produk-produk luar biasa ini. Ya, punya kekuatan semuanya dan ini tidak ada saingannya. Yang jual cuma NASA. Luar biasa kan? Nah, Anda sebenarnya beruntung sekali. Nah, itu cara membangun brandnya seperti itu, Mbak Sally. Nah, kemudian seperti ini, hydrating ini. Ini juga bukan produk biasa ini. Ini standarnya ini dari hydratingnya, terus saya buka aja ya. Nah, ini standarnya hydratingnya punyanya Nature Republic yang harganya 2,5 juta. Itu kalau Anda beli yang Nature Republic 2,5 juta, silahkan bandingkan istilahnya dilihat isinya. Nah, taruh seperti ini, lihat aja isinya nanti dibandingkan. Nah, hasilnya seperti apa. Nah, ini luar biasa ya. Dan NASA sebenarnya beruntung sekali punya produk yang berkelas seperti ini, itu beruntung sekali ya. Dan ini sebetulnya dahsyat banget ya untuk merawat muka ini, luar biasa ini. Nah,
ini. Nah, jadi Anda harus tahu ya, ini standarnya apa ya. Jadi bukan produk-produk Lakoko ini bukan kreativitas seorang formulator ya, lain. Nah, terus ini ice room ini juga gak ada pesaingnya ini. Ya, karena ini dibuat dari buah apel. Ya, mengandung peptide ya namanya ya, kandungannya itu ya. Dan ini memang teruji sekali. Dan ini sekarang sedang laris banget ini. Banyak yang senang dengan produk ini. Ya. Dan ini juga bukan kreativitas dari formulator juga. Jadi sama, semua konsepnya seperti itu. Jadi kita ambil dari pasar tertinggi, produk yang paling bagus, yang paling ratingnya paling tinggi ya, paling digemari oleh masyarakat. Nah, kemudian juga ini juga istimewa ya. Ini memang terus terang ini brand Korea ini ya, aloe vera shooting mist ini ya. Dan memang ini untuk produk lokal pun juga jarang yang ngeluarin ini. Ya, jadi produk-produk Anda ini sebenarnya istimewa semua ini Lakoko ini. Ya. Nah, kemudian ini Cosby. Cosby ini juga bukan produk main-main, ini produk yang sangat dahsyat sekali ini. Dan terus terang ini terbukti ya, secara pribadi kami membuktikan sendiri ya. Saya usia 50 tahun, istri saya usia 49 tahun ya. Tapi setelah pakai Cosby terus ya, alhamdulillah saya melihat kayak usia 30 tahun. Kalau nggak percaya silakan coba. Pakai 1 bulan. Nanti suami disuruh menilai. Nah, kalau nggak berubah, bilang ke saya, ya minta diganti, saya ganti. Tak garansi 100%. Kalau nggak berubah. Coba 1 bulan atau habiskan 1 botol ini. Ya cuma dioles saja, dioles. Ya, nah karena ada kandungan-kandungan yang luar biasa ini. Ya, ini ada kandungan yang dahsyat ya, bunga sakura ya, itu betul-betul mampu bikin cerah. Ya, terus kandungan lainnya itu ada majakaninya. Ini benar-benar bikin. Nah, yang dahsyat itu ada kandungan laktik asid. Tanya semua dokter untuk mengukur kesehatan kewanitaan. Tanya semua dokter kalau nggak percaya. Untuk mengukur semua kesehatan, semua kewanitaan itu pasti diukur pH-nya. Kalau pH-nya itu normal, ya itu pasti kewanitaan sehat. Kalau dia asam, nah itu nggak sehat. Kalau basa juga nggak sehat. Nah, laktik asid ini membuat kewanitaan itu jadi normal. Jadi flora yang ada di situ, bakteri-bakteri baik ya, yang dari situ berkembang dan tumbuh dengan bagus. Dan ini menghilangkan bau, ya, laktik asid itu menghilangkan bau, membunuh istilahnya bibit-bibit kanker serviks. Ya, jadi ini sebagai ibaratnya ini ya antioksidannya lah kalau untuk tubuh itu ya. Tapi itu di bagian itu. Ini luar biasa ini. Timunnya juga mudah, tinggal diginikan aja. Nah, gini kan terus digosok-gosok begini. Nanti kulit yang tadinya mangkak nggak cerah gitu ya. Nah, itu kalau ketika udah kena Cosby begini, nah itu akan kelihatan berbeda. Nah, Anda bisa lihat ya, nanti kelihatan berbeda sekali. Ya. Nah, kalau kulit saya bagus ini soalnya tiap malam kena HDE. Nah, nanti kelihatan kalau jenengan coba di kulit-kulit yang ya maaf ya, yang warnanya sudah nggak karu-karuan itu. Nah, itu kalau ini yang kotor aja langsung mengelupas ini dengan digosok pakai Cosby ini. Nah, ini juga bukti bahwa nanti apapun yang kotor di situ juga akan hilang. Nah, Anda bisa buktikan. Nah, ini kotorannya udah keluar semua ini dari pori-porinya ini. Nah, nanti begitu ini sampai 1 bulan, nah bunga sakura itu akan bereaksi. Itu akan jadi cerah, terus wah pokoknya tak acungi jempol. Ya, itu Mbak Sally ya, cara bagaimana membangun brand ya,
Jadi santai aja, Anda ceritakan aja ya, bagaimana ini diproduksi, standarnya standar apa ya. Nah, sehingga konsumen Anda itu tahu ya, konsumen Anda itu tahu. Dan jangan takut ya, produk yang bagus itu pasti mahal. Kalau Anda ke mall ya, ke mall ke tempatnya si Saido yang setara dengan JS Boom itu harganya 750.000. Nah, kadang-kala kan distributor NASA itu kan nggak ngerti ya, nggak ngerti apa istilahnya produk yang bagus seperti apa itu nggak ngerti ya. Taunya ya produk itu harus murah ya. Nah, tapi kalau Anda sudah sering ke mall ya, kemudian sudah terbiasa memakai produk-produk kosmetik yang kualitas bagus, nah itu biasanya kalau dikasih murah malah nggak mau. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk misalkan mereka sudah tertarik dengan penjelasan Anda ya, sudah tertarik ya, tapi maaf mereka nggak punya uang. Nah, mereka nggak punya uang. Nah, caranya gimana? Kita tetap harus menghargai mereka. Ya, maka saya sering bilang, maaf Ibu, jangan tergesa-gesa beli dulu. Padahal kita udah tahu kalau dia nggak punya uang. Tapi kita juga tahu dari penjelasan kita itu kita tertarik. Nah, itu bahasa kita menghargai dia. Ya, jadi maaf Ibu jangan tergesa-gesa beli dulu Ibu. Ya, nah sebaiknya saya sarankan Ibu mencoba sampelnya dulu aja. Ya, mencoba sampelnya. Kalau satu paket ini ya, misalkan Ibu tertarik dengan satu paket ini plus ini ya, plus HDI misalkan seperti ini kan harganya 600.000 sampai 700.000 ini Ibu satu paketnya. Nah, tapi Ibu bisa menggunakan sampelnya dulu aja untuk dicoba. Ya, sampelnya dicoba dulu apakah kulit Ibu itu cocok atau tidak. Karena terus terang belum tentu produk yang mahal, yang diperkirakan bagus, itu cocok. Nah, ya, apalagi produk murah, nah, itu tambah nggak cocok. Nah, jadi bisa dibikinkan sampel ya, Ibu ini, Ibu sampelnya ini saya bikinkan sampelnya ya. Kalau 750 ya. Nah, kalau 3 Ibu harus keluar 750 ya. Ini Ibu coba dulu aja. 3 ini ya, 3 ini. Nah, ini ya. Nah, 3 ini. Nah, 3 produk ini charcoal, watermelon sama jasmine. Nah, kita bikinkan sampelnya. Ibu cukup keluar uang Rp200.000. Ibu bisa mencobanya kurang lebih selama 1 bulan. Kalau selama 7 hari Ibu sudah tidak cocok, tidak usah khawatir Ibu. Saya kembalikan uangnya. Saya kasih garansi 100%. Nah, itu cara bagaimana Anda menjual produk kecantikan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu ya Mbak Seli ya. Pertanyaannya bagus banget ya. Alhamdulillah saya senang sekali kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini karena ini sangat membantu sekali. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Mas Nurholik atau Bu Nurholik ini. Mas atau Ibu ini. Ya, wah ini bentar nih Mbak Ibu Dwi Anungsari. Assalamualaikum, kemudian hadir. Waalaikumsalam. Ibu Siti Risa Datul ya. Wah, di sini sinyal di sini payah, putus-putus Pak. Ganti ke YouTube ya, ke channelnya YouTube aja. Nah, itu ada linknya YouTube. Anda tinggal klik aja. Oke, ini ada Bu Nurholik ya. Yang diandalkan ini. Ya, misalkan punya bapak kecil misalkan. Nggak usah digedein kelamaan. Nunggunya lama, berbulan-bulan untuk gedein itu. Nah, punya ibu yang disempitin aja. Caranya juga simple Bapak Ibu. Ya, simple aja. Nah, caranya begini. Ini lubangnya, ini gimana ini kelihatannya? Ini.
Nah, ini lubangnya. Nah, kristal taruh di sini ya. Nah, sini terus dihitung 30 hitungan. 30 hitungan, tuh 2 sampai tuh 2 3 4 5 sampai 30 selesai. Diamkan 30 hitungan aja. Jangan terus dicabut. Diamkan dulu 30 hitungan. 1 2 3 4 5 20 30. Nah, baru cabut. Jret. Ya. Tunggu 30 hitungan lagi. Ya, 1 2 3 sampai 30. Nah, kemudian masukin lagi set yang kedua. Sama, putar lagi 30 hitungan, diamkan 30 hitungan, cabut, diamkan 30 hitungan. Nanti yang ketiga, kristal itu aja udah nggak masuk. Nah, pasti begini nanti kristal. Nah, jadi sekecil apapun punya Bapak, no problem. Kalau ngerti khasiatnya kristal itu, no problem. Yang dibikin sempit ya punya maminya ini. Nah, jadi begini nanti. Walaupun punya Bapak kecilnya segini, ya tetap begini. Tetap kesulitan dia nembus. Karena ini sudah rapat pet ini dengan teknik seperti tadi. Ya. Nah, terus supaya biar nanti kalau udah selesai ya, udah rampung, selesai. Nah, supaya nanti ini tampak cerah, bagus ya, kelihatan bagus. Nah, kalau kristal egg nggak bisa, bikin cerah nggak bisa kristal egg. Nah, strateginya pakai yang ini, lead Cosby. Nanti pelan-pelan yang tadinya hitam ya, mangkak, pelan-pelan jadi pink cerah. Si Bapak seneng banget. Nah, itu caranya. Jadi, antara kristal dan Cosby ini bukan dibandingkan mana yang lebih baik, tidak. Ini memiliki kekuatan sendiri-sendiri. Ya, ini kalau digabung dahsyat banget. Bukan wah ini bagusan pakai Cosby, terus bagus pakai kristalik. Tidak, gabung. Karena ini fungsinya beda-beda. Paham ya? Nah, oke. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Ini kakaknya karena keluar duluan, Cosby adiknya. Nah, kalau wanita bisa pakai dua-duanya. Nah, itu ditanggung dia akan jadi wanita yang hebat. Ya, wanita yang sangat dahsyat, sangat disayang oleh suami. Ya, ini. Oke. Itu ya, Mas Nurholik ya. Nah, ini ada lagi nih Mbak Faizah. Kalau tanya di YouTube bisa dijawab enggak, Pak? Iya, masa enggak? Kalau tanya di YouTube bisa ya? Oh, bisa. Bisa, silahkan tanya. Ya, kalau tanya di YouTube bisa dijawab. Ya. Nah, tenang, bisa tetap dijawab ini ya. Oke, silahkan tanya ya. Nah. Wah, ini hawanya panas sekali ini. Pertanyaannya juga luar biasa ini. Ya. Nah, terus mau tanya apa lagi nih? Ya, ini tadi produk sudah. Terus apa lagi? Nah, ini juga ada produk andalan kita ini yang besok 1 April akan meluncur. Nah, ini produk super dahsyat kalau ini. Ya, videonya sudah kita kirim ya ke teman-teman ya. Yang terakhir adalah video mengenai ini dengan selada, dengan sawi ya, sawi hijau. Jadi untuk mengukur kecepatan reaksi dari si NSTM ini. Jadi kemarin tak uji coba ya, sawi yang sudah loyo-loyo itu, nah itu kita masukkan ke air, airnya kita tetesin dulu ya, 15 tetes NSTM, yang satunya tidak kita kasih airnya, nah dua-duanya kita cemplungkan semua. Nah ternyata yang pakai NSTM ini hanya butuh waktu 10 menit. Ini tegak semua, yang tadinya loyo tegak semua. Artinya apa? Ya, jadi yang 10 menit sudah tegak, yang satunya yang pakai air biasa itu masih loyo.
Nah, itu artinya apa? Ternyata ketika ditambahin dengan NSTM, itu daya serapnya luar biasa. Reaksinya lebih cepat. Nah, makanya salah satu manfaat NSTM itu untuk mempercepat proses reaksi. Contoh misalkan sedang minum obat, ya, kita minum obat kadang-kadang kan reaksinya kan lama, bisa 1 atau 2 jam berikutnya baru bereaksi obat itu, karena proses penyerapan dalam tubuh itu sangat lambat. Nah, dengan NSTM ini, ya kita tetesin 3 tetes air di gelas, kemudian gelas itu obat kita minum, dan kita lanjut dengan NSTM. Nah, itu 20-30 menit sudah bereaksi. Jadi lebih cepat reaksinya. Ya, karena mempercepat proses penyerapan. Itu salah satu manfaatnya. Nah, manfaat yang lain juga luar biasa ya. Kalau Anda nanti sudah lihat presentasi NSTM-nya, di situ juga ada gambar. Ya, fungsi NSTM juga ternyata juga mengencerkan darah. Yang tadinya darahnya kental-kental ya, kental-kental nyambung-nyambung gitu. Nah, ketika dikasih NSTM, setelah minum NSTM, itu prosesnya hanya 10-15 menit, dicek lagi darahnya, itu sudah misah-misah semua. Ya, jadi itu luar biasa nih manfaatnya, ini luar biasa. Ya, Anda bisa pelajari, lihat videonya ya. Nah, ini ada pertanyaan juga ini, aneh-aneh ini. Mila Nuraini, Pak, larutan NSTM apa bisa disemprotkan ke wajah? Ya bisa aja dilarutkan ke air, terus dibikin spray. Bisa, no problem. Karena untuk wajah juga bagus banget. Ya, untuk wajah juga bagus banget. Ya, sudah dicoba oleh Pak Rofik ya. Ini jadi misalkan kita sedang capek, wajah kita rasanya nggak enak gitu ya. Wajah kita rasanya kuyu atau gimana. Nah, tetesin aja, kita ambil gayung, kita ambil gayung, tetesin 5 tetes. Nah, kemudian air trace mineralnya itu buat raup. Itu terus seger banget. Ya, wajah jadi seger banget. Nah, apalagi kalau mau semprotkan boleh aja, Anda tinggal beli alat semprotnya, nah nanti larutkan aja di situ. Nah, kalau pas gerah gini semprot aja pakai air NSTM itu. Tidak apa-apa, bagus. Ya, bagus. Nah, kalau ini mau dijadiin masker juga bisa. Ya, kita udah uji coba juga ya. Ini 5-7 tetes, kita teteskan di lepek, kita ambil putih telur, kemudian kita tambahin madu dikit. Nah, NSM-nya 7 tetes. Nah, itu nanti dibuat masker setiap bangun tidur pagi. Ya, kita bikin masker 10-15 menit udah kering, habis itu dibilas ya, dicuci dengan ini. Nah, setelah itu dikasih HDI. Itu ternyata luar biasa yang udah pakai. Ya, luar biasa. Hasilnya bagus banget. Itu bisa dicoba nanti. Ya. Oke ya. Jadi boleh, enggak apa-apa, bisa semprotkan ke wajah ya. Tapi jangan ke mata lu ya. Pak, NST ini Bu Sriha Trisula. Sriha Trisula. Pak, NSTM bisa juga untuk atasi head tidak lancar. Wah, kalau head tidak lancar ya sebaiknya pakai kristal X dong. Ya, sebaiknya pakai kristal X. Nah, kemudian kalau pas minum apa itu produk NASA yang untuk kewanitan yang bisa diminum itu apa jenenge? Apa yang belakangnya pakai V itu? Rosvi ya. Nah, Anda minum Rosvi dicampur ini. Nah, biar daya serapnya lebih cepat Rosvinya. Nah, itu nanti bisa untuk ngatasi head. Dan nanti untuk bawahnya pakai Crystal X atau pakai Cosvi. Bisa pilih. Ya, atau dua-duanya dipakai lebih bagus ya. Oke, itu untuk head yang tidak lancar. Baik Pak, terima kasih, siap 1000 PV. Nah, nanti tak jelasin bagaimana caranya meraih 1000 PV mudah dengan ini ya. Nih Mas Awan. Assalamualaikum Pak, ada konsumen paket jerawat dari Lakoko udah mau habis.
dan belum ada hasil malah timbul jerawat, itu bagaimana ya Pak ya, dilanjutkan atau dihentikan karena nggak cocok atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, jadi begini, jerawat itu jadi jerawat itu tumbuh itu banyak faktor ya. Pertama, muka berminyak, contoh muka berminyak ya, muka berminyak, terus dia tidak rajin membersihkan. Nah, jadi ketika keluar siang hari ataupun malam hari dia kena debu, nempel, kena bakteri pada nempel ya, itu bisa menimbulkan jerawat. Ya, walaupun sudah dibersihkan, misalkan sudah dibersihkan, tapi ketika siang dia nggak rajin membersihkan juga, dia akan muncul lagi jerawat. Ya, jadi pori-pori bakteri itu pori-pori yang ketutup sama kotoran, kemudian bakteri yang masih terus muncul di muka. Nah, itu ini ya. Makanya kenapa kalau untuk jerawat itu anjuran kita pasti harus pasang begini, harus pasang. Ya, harus pasang. Jadi ini juga penting banget karena ini ada biosulfurnya ya. Biosulfur itu bisa untuk membunuh bakteri dan lain sebagainya ya. Kemudian juga ada liurnya walet, kemudian ada spirulina ya. Nah, kalau cuma pakai ini tok ya, terus terang ini hanya untuk malam ya dipakai. Kalau bagian jerawatan itu malam biasanya ditotolin yang bagian yang jerawatnya. Nah, ini biasanya konsumen itu kadangkala kurang rajin biasanya. Jadi charcoal itu harus ya, artinya selain dimaskerkan, kalau masker kan 2 hari sekali atau 3 hari sekali ya. Tapi untuk malam itu harus ditotolkan ke jerawatnya. Ini harus ditotolkan. Jadi bagi yang jerawat, ini ada jerawatnya totolin aja. Totolin. Sini totolin, yang berjerawat totolin semua. Nah, ini untuk semalaman, untuk tidur semalaman. Nah, coba diterapkan seperti itu. Ya, mungkin aplikasinya belum tepat ya. Nah, itu pertama kebersihan harus dijaga betul ya. Jadi setiap habis mandi memang harus selalu pakai ini, habis pergi harus dibasuh lagi, mau tidur harus basuh lagi pakai ini. Sehingga betul-betul wajah itu jadi steril. Nah, malam nanti terus yang berikutnya ya, pola makan ya. Pola makan itu juga pengaruhnya besar sekali. Kalau dia masih suka makan yang berminyak, berlemak, dan tiap malam dia juga makan, nah jerawat itu pasti tumbuh. Pasti tumbuh. Saya pun juga begitu. Kalau bobot tubuh saya udah lebih dari 80 kilo, pasti mulai tumbuh jerawat punya saya ini. Ya, tapi alhamdulillah ketika mau tumbuh itu baru sakit itu sudah tempelin charcoal, dia udah kempes. Ya, nanti pindah lagi ke sini yang lainnya ya. Nah, kempes. Nah, sembuhnya gimana? Sembuhnya saya diet. Nah, saya harus bobot antara 75, 76, nah itu sudah nggak jerawatan wajah saya. Nah, itu juga salah satu penyebab jerawat. Ya. Kemudian secara hormonal ya, secara hormonal bisa jadi waktu menjelang waktu dia hamil ya, atau dia pas menjelang menstruasi. Nah, itu juga harus pahami ya. Jadi bukan berarti terus ini produknya jelek, nggak ada manfaatnya, tidak. Ya, tetap ini bermanfaat sekali. Nah, cuma tinggal Anda melihat, satu, dia memakainya udah benar atau belum, kemudian pola hidupnya untuk kebersihan dia udah bagus atau tidak, kemudian pola makannya udah benar atau tidak. Nah, kemudian kalau head ya, ditanya aja kalau kebiasaannya kalau head seperti apa ya, kalau cewek ya. Nah, seperti itu. Ya, apakah hormonalnya menyebabkan jerawat atau tidak? Ya, ini. Oke ya. Jelas ya? Jadi dilanjutkan, tapi dengan cara yang tepat, kemudian diberi pemahaman untuk mengurangi makanan-makanan yang berlemak dulu. Ya, kalau belum pakai JS Foam, anjurkan untuk pakai. Ya, karena yang begitu itu biasanya baru cuma pakai intok. Nah, sehingga ketika jerawat yang ini udah sembuh, yang lainnya tumbuh. Ini sembuh, yang lainnya tumbuh. Pasti begitu prosesnya. Ya.
bukannya tidak ada hasil, tetap ada hasil karena yang diterapi sudah kempes, sudah sembuh. Nah, masalah yang lain tumbuh, nah itu karena pengaruh dari pola makan, terus pola dia menjaga kebersihannya, ya juga mungkin pengaruh hormonal. Nah, yang tumbuh ya kasih ini lagi, nanti akan kempes lagi. Nah, itu. Jadi mengukurnya bukan terus udah dikasih yang terus yang lama udah mulai sembuh, kok ini tumbuh, berarti itu tidak cocok, tidak. Kalau ini bisa menyembuhkan yang lama, itu berarti sudah cocok. Nah, yang baru tinggal diterapi lagi. Itu caranya, ya. Jadi seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain ya? Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin jelaskan sedikit mengenai ini ya. Banyak sekali teman-teman itu yang bertanya ke saya ya. Jadi apalagi kondisi sekarang ini ya, ini banyak sekali WA yang masuk ke saya, konsultasi ke saya, selalu menanyakan, Pak, kenapa kok grup saya ini tidak tumbuh, kenapa omsetnya kok tidak berkembang lagi, ya? Nah, kenapa kok bisnis saya jadi stagnan? Nah, ini pertanyaan yang hampir selalu ditanyakan. Ya. Nah, ini jawabannya seperti apa? Ya. Nah, tolong Mas Angga, PowerPoint-nya Mas Angga. Oh, ini Pak NSN bisa juga untuk atas atau tidak lancar. Oh, ini udah tiap hari minum Rosvi tapi ternyata tidak lancar ya. Oh, kalau begitu itu harus pakai Crystal X ya, tambahin pakai Crystal X, kemudian minumnya Rosvi ditambahin pakai NSTM ya. Jadi Crystal X sama ini ya, sama Cosvi kalau bisa ya, sama Cosvi, Crystal X sama Cosvi ya. Tolong di bagian yang langsung ke parameter aja. Dioperasikan dari sini bisa nggak, Mas Angga? Nah, ini kembali lagi ke ini ya, head tadi ya. Jadi ternyata udah tiap hari minum Rosvi, tapi kok belum belum bisa. Oh ya. Oh ini anunya nggak bisa muncul. Oh. Jadi PowerPoint-nya nggak bisa muncul ini, ya. Wah ini kalau nggak bisa muncul, wah juga kesulitan itu untuk ngasih parameternya ini. Oke, jadi gini Bapak Ibu ya, selama ini kalau saya lihat ya, teman-teman itu kalau mengikuti seminar saya ya atau mendengar program dari program yang yang saya berikan ya, itu biasanya belum udah ketakutan dengan yang namanya target. Wah kalau ikut programnya Pak Agus Anwar itu pas targetnya tinggi dan besar. Ya, contoh punya 20 kaki aktif. Terus yang kedua harus PV-nya harus 1000 poin. Ya, per poin 1000 poin ya per bulan. Kemudian rekrut 10 orang per bulan. Nah, ini dari 3 ini saja, wah orang sudah ketakutan sebetulnya.
Rata-rata udah ketakutan. Ya karena memang belum ikut seminar saya, jadi nggak ngerti ya maksud saya memberikan target itu untuk apa tujuannya ya. Nah, coba gini, selama ini ya mulai Anda mengawali bisnis ya, mungkin 3 tahun yang lalu misalkan. Nah, berapa target Anda? Itu aja yang jadi pertanyaan. Ya, berapa kaki yang Anda kembangkan, kemudian poin per bulannya harus berapa, kemudian rekrutmen per bulannya harus berapa. Berapa? Nah, jadi sekarang ini yang terjadi ya, nah, kita seperti saya juga diajarin untuk punya 3 kaki, ya gimana ini gambar ini, 3 kaki aktif, 1, 2, 3. Kemudian poinnya kita berpoin 100 poin sudah cukup ya. Nah kemudian rekrutmen per bulan cukup 1. Nah, itu sudah kita lakukan selama 3 tahun. Tek. Nah, sekarang Anda sudah punya 3 kaki. Betul kan? Nah, artinya target Anda yang masa lalu itu sekarang sudah terbukti. Betul enggak? Sudah terbukti Bapak Ibu. Nah, cuma kenapa kok masih bertanya? Kenapa kok jaringan saya stagnan, Pak? Kenapa kok omset saya udah agak sulit sekali untuk tumbuh? Ya, kenapa kok sulit mengembangkan untuk menambah kaki yang lainnya? Kenapa kok sulit? Ya, kok tetap 3 kaki? Nah, ya, Anda sudah buktikan kan? Sekarang Anda sudah punya 3 kaki. Ya, tapi Anda juga sudah buktikan, ya, bisnis Anda stagnan. Nah, omsetnya juga sulit naik, jaringannya juga sulit naik. Kenapa? Karena Anda sudah sampai puncak. Nah, itu jawabannya. Karena Anda sudah sampai puncak. Dulu, waktu kita pada posisi 0, nggak punya jaringan, belum punya poin, belum rekrutmen, nah kita pasang target ya di otak kita ya, di bawah sadar kita akan fokus 3 kaki, kita per bulan akan 100 poin, kita per bulan akan 1 orang per bulan rekrutmennya. Nah, sekarang setelah 3 tahun atau 4 tahun ya, nah Anda sudah sampai di titik 3 kaki ini. Artinya apa? Anda sudah sampai puncak. Anda sudah sampai puncak. Nah, mau naik lagi ya nggak bisa, puncaknya sudah sampai kok. Ya. Nah, kalau ibaratnya itu lingkaran, Anda itu sekarang posisinya otak Anda itu ya di lingkaran itu, ya di lingkaran kaki aktif cuma 3. Nah, tutup poin per bulan 100 poin, kemudian rekrut 1. Nah, saya tahu ya kalau Anda sudah sampai puncak itu pasti semuanya akan stagnan karena sudah sampai puncak. Nah, makanya saya arahkan Anda untuk mulai mengembangkan target. Ya, dari yang tadinya 3 kaki diperlebar 20 kaki aktif. Yang tadinya 100 poin diperlebar 1000 poin. Yang tadinya 1 orang per bulan diperlebar jadi 10 orang per bulan. Ini artinya apa? Saya ingin mengajak Anda menembus batas yang selama ini Anda buat sendiri. Yaitu batas 3 kaki, batas 100 poin, dan batas 1 orang per bulan. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk berpikir besar. Ya, batasnya ditembus. Dari 3 menjadi 20, kemudian dari 100 menjadi 1000, dari 1 menjadi 10 orang per bulan. Nah, dan batas itu kita tanam di sini. Ya, batas itu kita tanam di sini, tanam dulu. Nah, kenapa Anda merasa berat? Karena Anda nggak pernah mau menanamnya.
Jadi 20 kaki itu kalau kita nggak tanam dulu di sini, nah di otak kita di bawah sadar, otak kita itu terisi 3 kaki. Makanya ketika pikiran sadar kita mengatakan saya ingin mengembangkan 20 kaki, nah ditolak sama yang ada di bawah sadar ini, yang 3 kaki ini. Makanya kita berada di kondisi apa? Ya, berada di kondisi pola pikir yang seperti apa? Nah, melihat target 20 kaki itu dengan bahasa susah dan berat, sulit dan mudah. Ya. Nah, artinya apa? Kita selamanya tidak bisa menembus batas. Kita tidak bisa menembus batas. Nah, terus apa gunanya Anda ikut SMB? Kalau Anda nggak pernah bisa menembus batas dari pikiran yang Anda bikin ini untuk digedeke. Nah, tetap seperti ini. Nah, ciri khas orang yang tidak menembus batas itu pasti selalu melihat target itu dengan bahasa, dengan pola pikir mudah dan sulit. Karena otaknya tetap terbatas di target-target lamanya. Nah, tidak beda dengan yang 100 poin tadi. Ketika diajak untuk menjadi lebih besar lagi, menembus batasnya ini, nah, otak bawah sadarnya bilang, wah 100.000 poin sulit, berat, tidak mungkin. Nah, yang terjadi apa? Nah, dia berpikirnya, waduh 1.000 poin, nah, 1.000 poin itu jadi berat, jadi sulit. Nah, sama juga dengan yang 1 orang tadi, rekrut 1 orang per bulan. Ketika kita ajak untuk dilebarkan, untuk ditembus batasnya ini, jadi sulit. Padahal yang harus Anda lakukan apa? Ya, yang harus Anda lakukan untuk menembus batas itu apa? Itu. Kalau kita masih melihatnya dari pikiran sadar, nah, pasti kita yang namanya mengejar 20 kaki aktif itu beratnya setengah mati karena pikiran sadar, dan itu yang bekerja bawah sadarnya. Pikiran sadar ingin ngejar 20 kaki aktif, tapi yang bekerja bawah sadarnya yang terformat di 3 kaki aktif. Makanya kelihatannya secara psikologis ya, perasaannya mengatakan bahwa itu berat, itu sulit. Tapi coba kalau Anda ikut program reprogramming, ya, kita tanam dulu. Pekerjaan kita itu nanam aja, ditanam 21 kaki aktif, ada ATPS-nya ya, ada alat terapi bawah sadarnya. Anda nggak usah takut, wong Anda cukup cuma nanam kok, ngapain takut? Ya, ngapain takut? Nah, pilihannya kan cuma begini. Kalau kita nggak menanam 20 kaki aktif, ya, tadi dari 0 ke 3 tahun ini Anda sudah punya 3 kaki aktif. Kalau Anda tidak tanam, ya 3 tahun lagi ke depan, ya Anda tetap akan punya 3 kaki aktif. Nah, tapi kalau Anda sekarang tanam, ya, tanam 20 kaki aktif, bisa jadi 3 tahun ke depan Anda akan punya 20 kaki aktif. Di mana penghasilannya bumi dan langit. Sama juga dengan tadi, 100 poin, nah tanam dulu target 1.000 poin. Ya, tanam dulu target 1.000 poin. Bukan berarti terus bulan depan harus langsung 1.000 poin, bulan depannya langsung harus 1.000 poin, tidak. Prosesnya tetap Anda mungkin bulan depan baru bisa 100 poin, kemudian mungkin Anda ikut pelatihan, Anda punya keahlian, oh naik lagi bisa naik jadi 200 poin, terus seperti itu 300, 400 ya, itu seiring dengan perkembangan keahlian Anda. Ya, ketika keahlian Anda tambah naik, nah poin itu juga ngikutin. Nah nanti ketika Anda sudah mencapai keahlian tertentu, nah 1.000 poin pasti kena. Nah, tapi bedanya kalau kita nggak nanam 1.000 poin, tetap 100 poin, nah pasti Anda nggak akan belajar sebuah keahlian. Anda nggak akan mau melakukan yang namanya skill up. Ya, karena Anda sudah sampai di puncak poin, yaitu 100 poin. Nah, paham kan? Jadi kenapa kita lebarkan dulu, drag,
kita tanam di bawah sadar, ya, kita lebarkan dulu. Nah, supaya apa? Ada dorongan, ada yang namanya MSO, mekanisme sukses otomatis itu yang akan mendorong Anda untuk belajar. Kalau dalam sibernetik, Anda didorong untuk melakukan respon-respon sukses. Mengarah kemana? Ke 1000 poin. Nah, tujuannya jadi jelas. Yang tadinya puncaknya di sini, nah, buat tinggi lagi. Nah, sehingga Anda bisa menanjak lagi ke sana. Tapi kalau nggak pernah Anda tinggikan lagi, ya selamanya Anda akan di sini. 3 tahun ke depan ya tetap di sini. 5 tahun ke depan ya tetap di sini. Makanya stagnan. Biar tidak stagnan, ya dibesarkan dulu targetnya. Nah, sama juga dengan yang rekrut 10 orang per bulan. Prinsipnya sama semuanya. Jadi bukan berarti terus bulan depan Anda harus merekrut 10 ya, padahal Anda belum bisa presentasi, Anda belum bisa apa-apa. Tidak, Anda itu cuma menanam aja. Ya, 20 kaki aktif, 1000 poin, 10 orang per bulan, itu cuma ditanam dengan ATBS, alat terapi bawah sadar. Tanam di sini, tanam. Tujuannya apa? Untuk menjadi arah. Ya, kalau dulu Anda dari 0, arahnya 3 kaki, 100 poin, 1 orang per bulan. Nah, ini sudah Anda buktikan, perjalanan 3 tahun ini Anda buktikan, Anda jadi seperti itu. Nah, Anda masih punya 3 tahun ke depan lagi. Nah, ini bisa Anda buktikan. Kalau Anda nggak tanam, ya 3 tahun ke depan lagi, ya seperti itu lagi. 3 kaki, 100 poin, 1 orang per bulan, tetap seperti itu. Tapi kalau Anda tanam 20 kaki, 1000 poin, 10 orang per bulan, nah 3 tahun ke depan akan terbentuk 20 kaki aktif, ya. Anda juga bisa berpoin 1000, dan Anda bisa rekrut 10 orang per bulan. Nah, coba. Kalau ini terjadi dan Anda duplikasikan, nah, omset Anda kan luar biasa, pertumbuhan jaringan Anda kan luar biasa. Karena nanti ketika mungkin Anda sudah mencapai 20 kaki, nah Anda bisa bikin target baru lagi, besarkan lagi, tembus batasnya lagi. Nah, inilah prinsip menembus batas itu ya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, jadi jangan takut dengan target. Ya, jangan takut dengan target. Coba kalau Anda berpikir, wah saya takut dengan 20 kaki aktif, saya takut dengan 1000 poin, saya takut dengan 10 orang per bulan. Ibaratnya 3 tahun, ya, Anda punya gambaran di situ, wah, artinya apa? Kalau Anda takut dengan ini, artinya Anda itu sudah takut kaya. Anda sudah takut kaya. Ya, coba bayangkan lebih baik mana? Ya, kalau dibuat sebuah pilihan, 3 tahun ke depan Anda punya 20 kaki aktif, ya, dengan poin rata-rata 1000 poin, perekrutan rata-rata 10 orang per bulan, atau Anda tetap dengan 3 kaki aktif yang seperti sekarang, poin rata-rata 100 poin, dan rekrutmennya rata-rata 1 orang per bulan. Nah, coba Anda bisa bayangkan, ya, 3 tahun ke depan itu bedanya bumi dengan langit. Nah, jadi kita tahu sekarang apa yang saya ajarkan, itu kita bicara sebuah masa depan, ya. Kita bicara sebuah masa depan yang harus Anda siapkan dari sekarang. Dan itu programnya sudah ada, ATBS-nya, alat terapi bawah sadarnya sudah ada. Anda tinggal dengarkan, ya. Ada 6 ATBS, ya. Ada 6 ATBS. Yang pertama, plafon rezekinya 100 juta per bulan. Yang kedua, bentuk kehidupan 100 juta per bulan. Kemudian bentuk bisnisnya 20 kaki aktif, ya. Plus target-targetnya. Kemudian yang keempat, ATBS mengenai cara bagaimana bekerjanya, demo, berteman, rekrut, pendidikan, ya. Kemudian ATBS yang kelima adalah mengenai mental, bagaimana kita menjadi seorang yang pemberani, ya, tidak takut gagal lagi, nah, dan penuh percaya diri. Nah, kemudian ATBS yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi
seorang yang menarik dan menyenangkan. Nah, karena kita itu people business, ya kita itu people business. Nah, kalau Anda menjadi pribadi yang menarik dan menyenangkan, teman Anda, siapapun ya, itu ketika ketemu dengan Anda pasti, wah suka. Nah, kalau udah suka begitu, teman Anda jadi banyak, prospek Anda banyak, nah target 10 per bulan kan mudah. Nah, dengan sikap mental yang tidak takut gagal, nah Anda berani dekat dengan siapa saja, Anda berani menawarkan bisnis NASA ke siapa saja, ya karena sudah terbentuk sikap yang tidak gagal, tidak istilahnya tidak takut gagal lagi. Nah, itu kita program semua di sini. Itu tujuan dari reprogramming itu seperti itu. Nah, sehingga semua target-target Anda itu tercapai semua, Bapak Ibu. 20 kaki itu perlu kerja presentasi, prospecting, follow up, ya, mengajak mereka ke pendidikan. Nah, itu kalau kita nggak punya mental yang kuat, ketika presentasi ditolak aja kita sudah kacau ya, sudah pengen mundur, sudah. Nah, kalau kita nggak punya mental berani gagal, sudah hancur. 20 kakinya nggak bakal terbentuk. Betul nggak? Rekrut 10 orang per bulannya nggak jadi. Ya, jual, kita takut ditolak, kita takut gagal. Nah, 1000 poinnya juga nggak terbentuk. Nggak bakalan jadi. Nah, tapi kalau kita tanam dulu itu ATBS-nya, ya, berani gagal, penuh percaya diri, dan menjadi menarik dan menyenangkan itu kita tanam dulu, akhirnya kita muncul menjadi pribadi yang siap, ya, berani gagal, tidak takut ditolak, kita tetap senyum ketika ditolak, kita tetap bersyukur ketika ditolak, ketemu siapapun kita rangkul mereka untuk jadi teman, kita penuh senyum di mana saja, menjadi menarik dan menyenangkan. Nah, akhirnya rekrut, jual, semua target awal yang membutuhkan mental dan kepribadian tadi berjalan semua. Itu caranya sebetulnya berbisnis supaya kita tidak stagnan dan kita tetap terus berkembang. Jadi kerja by target, dan itu dilakukan oleh semua perusahaan besar, Bapak Ibu. Ya, semua perusahaan besar itu selalu target dari tahun ke tahun, dia selalu tingkatkan terus, tingkatkan. Nah, sehingga perusahaan ini maju. Tapi coba Anda bayangkan, kalau sebuah perusahaan dia hanya target 1 miliar, tahun depan ketemu 1 miliar, dia hanya targetkan lagi 1 miliar, ya. Tahun ketiga 1 miliar, tahun keempat 1 miliar, tahun kelima targetnya cuma 1 miliar. Nah, perusahaan itu stagnan seperti ini. Tapi kalau tahun pertama 1 miliar, tahun kedua dikejar lagi 2 miliar, tahun ketiga kejar lagi 4 miliar, omsetnya tahun ke-5 jadi 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, nah, naik. Nah, orang lihat perusahaan itu tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk jadi seperti itu. Ya, dan itu juga mengikuti filosofi yang benar ya. Jadi perbedaan antara orang kaya dan orang miskin itu cuma ada di pikirannya. Orang miskin selalu berpikir kecil, tidak berani menetapkan target besar. Orang kaya itu selalu berpikir besar dan selalu punya target besar. Nah, dengan program yang kita kembangkan ya, Building Dream itu, nah itu tujuannya mengguiding Anda, membantu Anda untuk berpikir seperti orang kaya, berpikir besar. Nah, jadi kalau Anda takut dengan target, itu artinya apa? Anda masih berpikir kecil. Anda masih berpikir seperti orang miskin. Nah, itu ciri khasnya seperti itu. Ya. Nah, itu harus dirubah. Makanya harus ikuti pola reprogramming. Nah, jadi bagi Anda yang sudah ikut CDA ya, Crown Diamond Academy, tolong itu dipelajarin lagi. Karena saya lihat dari sekian banyak ikut CDA itu ternyata, ya maaf ya, ternyata tidak banyak yang melakukan, yang nggak mau melakukan. Nah, yang sering ditanyakan itu tadi, Pak, gimana cara jualan cepat, cepat closing, ya, tidak pernah ditolak.
maka saya selalu jawab, kalau saya disuruh ngajarin jadi sales, terus terang saya nggak bisa. Tapi kalau Anda minta untuk ngajarin berpenghasilan 100 juta, saya bisa. Karena 100 juta itu dimainkan dari sini. Masa depan itu dimainkan dari sini. Ya, apapun itu dimainkan dari sini. Orang bisa naik ke bulan dimainkan dari sini. Ya. Lampu diciptakan juga dari sini. Kendaraan diciptakan dari sini. Pesawat ulang-alik diciptakan dari sini. Ya, virus corona diciptakan dari sini. Obatnya diciptakan dari sini. Semua diciptakan dari sini. Jadi kalau Anda ingin sukses, ya dimulai dari sini. Dari cara berpikirnya. Jualan itu gampang kalau di sini sudah tertata dengan baik. Jualan itu mudah. 1000 poin itu gampang. 20 kaki aktif itu gampang. 100 juta itu mudah. Ya, kalau itu sudah bisa Anda tata di sini. Anda ingin makmur, Anda ingin masa depan yang cerah, Anda ingin kehidupan yang baik, ya, punya penghasilan pasif kan 100 juta, mobil BMW, Pajero, rumah yang bagus, lantai 3, lantai 5, tanah yang luas. Itu mudah. Dan semuanya bisa ditata di sini, Bapak Ibu. Yang jadi persoalan apa? Nah, Anda belum menatanya, itu saja. Anda punya bisnis hebat, bisnis NASA, bisnis orang kaya, bisnis faktor kali, ya, dan semuanya tersistem dengan baik, semuanya sudah disiapkan dengan baik oleh perusahaan NASA, produknya siap, sistemnya siap, distribusi siap, semuanya sudah siap. Nah, seharusnya ini menjadi modal yang luar biasa bagi Anda untuk bisa sukses. Ya. Nah, coba Anda juga punya modal produk-produk yang dahsyat, ya, rice mineral, ya, watermelon, charcoal, semua produk-produk berkelas semua, bukan produk ecek-ecek, Bapak Ibu. Ya. Sistem juga sudah. Kenapa kok masih tidak bisa berkembang? Kenapa kok masih tidak bisa tumbuh? Kenapa kok jaringannya tetap nggak bisa tambah? Nah, karena Anda tidak menatanya di sini, Anda tidak menanamnya di sini. Artinya apa? Anda udah ikut NGO, udah ikut KDI, udah home sharing setiap hari, tapi Anda belum bisa menembus batas pikiran Anda. Nah, untuk bisa satu-satunya cara apa? Reprogramming. Itu satu-satunya cara. Nah, terus mau pakai cara apa lagi? Ayo, saya mau tanya. Dengan pola yang sudah Anda kembangkan selama ini, polanya sudah bagus, pendidikannya bagus, ya, sudah Anda lakukan terus-menerus, Anda sudah buktikan, kenyataannya apa? Tidak tumbuh. Permasalahannya bukan masalah produk, bukan masalah sistem, bukan masalah pendidikan, tapi permasalahannya Anda belum menanam target yang lebih tinggi untuk supaya bisa tumbuh. Anda tetap menanam target yang selama ini sudah Anda tekuni bertahun-tahun. Jadi jalannya cuma begini, bertahun-tahun itu. Nah, tidak bisa tumbuh. Nah, paham, Bapak Ibu? Nah, makanya saya ajarin untuk reprogramming, untuk menanam plafon rezekinya, untuk menanam kehidupannya, untuk menanam bentuk bisnisnya, untuk menanam pola kerjanya, untuk menanam supaya kita bermental tidak takut gagal lagi, ya, penuh percaya diri, untuk menanam supaya kita ini menjadi pribadi yang menarik dan menyenangkan, ya. Nah, kalau itu udah jadi diri kita, yang kita butuhkan apa? Senjatanya.
amunisinya. Anda bisa bayangin, ini sudah saya bikinkan videonya, tutorialnya, presentasinya, sudah dibikinkan semua. Siap, ini senjata yang paling dahsyat ini sekarang di NASA. Dan kemarin saya buktikan, Bapak Ibu. Ya, Selasa malam ya, Selasa malam itu saya ketemu dengan ibu kandung saya, itu usianya sudah sekitar 67 tahun ya, ibu kandung saya itu. Nah, ibu kandung saya itu tak kasih sampel NSTM 1 untuk diminum, dipakai sendiri. Kemudian ibu saya tak kasih video. Ya, video itu NSTM plus empon-empon untuk mencegah corona itu. Nah, pagi itu Kak sama ibu di-share di FB-nya ibu, di grupnya di-share. Kok siang itu datang ke rumah, minta 50 botol NSTM. Sudah ada pesanan 50 botol NSTM. Nah, saya bilang sama ibu, itu para konsumen itu diminta inden dulu. Karena ini baru muncul di awal bulan April. 1 April baru bisa di-order. Nah, terus ibu, wah begitu tulisan di grup, mohon maaf, ya ini karena produk ini baru bisa diorder untuk 1 April, baru bisa diorder tanggal 1 April. Jadi ternyata teman-temannya juga mau inden. Nah, coba bayangin. Ya, mudah sekali karena ini memang sangat menarik sekali Bapak Ibu. Ini produk yang bisa menjual dirinya sendiri. Jadi video itu senjata. Ya, ada 4 video. Yang pertama video mengenai cara bagaimana kita menjelaskan ya, itu yang paling panjang ya. Itu juga saya bandingkan dengan dari Air Yam-Zam ya. Ya kebetulan waktu itu ibu habis pulang haji. Nah ini saya ingin mengukur Air Yam-Zam itu keberadaan mineralnya seperti apa. Ternyata luar biasa Bapak Ibu ya. Air Yam-Zam itu luar biasa. Dan kita juga bisa dengan konsentrat trace mineral ini kita bisa membuat air yang selama ini kita minum yang tidak setara dengan Air Yam-Zam bisa setara dengan Air Yam-Zam. Nah, itu yang video yang pertama. Video yang kedua itu demo ya, cara bagaimana kita berdemo secara komplit ya. Nah, kemudian video yang ketiga itu bagaimana NSTM ini bisa digunakan untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh bisa mencegah corona. Kemudian video yang keempat itu video dengan menggunakan daun sawi ya, daun sawi hijau. Itu tanaman air. Jadi kita ingin menunjukkan kecepatan proses ya, proses NSTM itu dalam apa istilahnya ya, meningkatkan daya tahan tubuh atau proses metabolisme tubuh. Ya, itu kita ada 2 sawi ya, 1 sawi yang kita rendam di air yang tidak dikasih NSTM, sawinya loyo ya, sawi loyo. Kemudian yang 2 sawi loyo juga yang kita rendam dengan di air yang sudah kita tetesi ya, air 1 gelas yang kita tetesi dengan 15 tetes NSTM. Nah, ternyata perbedaannya itu dalam kurun waktu 10 menit itu yang pakai NSTM itu langsung tegak dan segar. Yang tidak pakai tetap loyo. Nah, ini artinya apa? Ini produk ini luar biasa karena kecepatan reaksi dalam tubuhnya cepat sekali. Anda bisa campur dengan agarik, Anda bisa campur dengan sunpro, Anda bisa campur dengan klorofil, Anda bisa dibikin untuk minum herbatus, herbagin, ya. Semua produk NASA bisa diminum dipadu dengan ini. Bikin NSTM ya, nanti airnya tetesin ini, kasih NSTM, minum. Nah, itu mempercepat proses Bapak Ibu. Ya tadi ya, Rosvi, airnya ditetesin dulu 5 tetes, kasih Rosvinya, minum. Nah, itu proses penyerapan dalam tubuh jadi lebih cepat. Jadi reaksi dari produk-produk herbal yang tadinya lambat, nah dengan NSTM itu bisa jadi cepat. Nah, sehingga produk herbal yang Anda tawarkan itu terasa sekali khasiatnya nanti. Nah, ini manfaat luar biasa. Jadi ini produk pondasi ini Bapak Ibu. Produk pondasi. Minum obat
pakai ini reaksinya juga cepat, minum produk herbal pakai ini reaksinya juga cepat. Ya, luar biasa ini. Nah, ini saya katakan produk pondasi. Jadi apapun tinggal NSM plus apa. Saya pernah nanganin kasus stroke ya. Saya coba itu di saudara saya sendiri. Dia itu sudah sekitar hampir 1 bulan itu stroke dan dia tidak bisa bangun dari tempat tidur ya. Jadi di situ ya pipis di situ ya, buang air di situ. Pokoknya kasihan lah. Padahal umurnya di bawah saya jauh, masih sekitar 40 tahun. Nah, dia udah kena stroke. Nah, itu saya kasih paket NSTM, Sunpro, Agarik, sama SBMN. Jadi saya kasih resepnya, NSTM itu 7 tetes, kemudian Sunpro-nya 3 tetes, Agariknya 1 saset, ya, langsung dimasukin jadi 1, minum, habis itu bikin SBMN, kasih tetes tris mineral juga, minum lagi SBMN-nya. Itu sehari 3 kali. Nah, luar biasanya hari kedua itu terjadi reaksi yang dahsyat. Jadi yang tadinya di sini itu lumpuh itu hari kedua itu, nah setelah minum kurang lebih 5 kali ya, berarti 5 kali ya, pertama 3 kali, hari kedua itu pagi, siang, nah menjelang sore itu dia terjadi reaksi. Jadi kayak geringingan, pembuluh-pembuluh yang tadinya buntu ya, itu kayak tembus, geringingan, sebelah sampai ke kaki-kaki geringingan. Nah, setelah geringingan itu, saat itu juga bisa jalan. Walaupun masih pincang-pincang, tapi dia udah bisa bangun dari tidur, kemudian bisa jalan. Luar biasa sekali. Ya, paduan NSTM, Agarik, kemudian Sunpro, sama beras merah. Nah, ini saya juga sedang uji coba ini. Tolong Mas. Mas. Ini Mas Fendi. Mas Fendi. Apa kayak anu. Nah, saya sedang nyoba ini, klorofil. Klorofil itu. Ya. Nah, ini saya sedang nyoba klorofil sama NSTM ini Bapak Ibu. Ini 1 tutup klorofil saya kasihkan di 1 ini berapa ini? Setengah liter ya. Jadi 1 tutup klorofil itu saya masukkan, kemudian saya kasih ini 7 tetes. Nah, ini ternyata saya minum juga rasanya enak banget di badan ini. Ya, karena klorofil itu memiliki keunggulan dia kondisi ionnya itu sama kondisi molekulnya itu sama dengan darah. Nah, sehingga ini sebagai nutrisi darah luar biasa. Ya, membawa oksigen yang luar biasa. Apalagi dipadu dengan NSTM. Ternyata dahsyat banget Bapak Ibu. Anda bisa coba klorofil campur NSTM. Ya. Nah, ini beberapa hal yang luar biasa Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah bicara masalah bagaimana membentuk diri kita. Kita sudah tahu rahasianya kenapa kok omset selalu turun, omset tidak berkembang. Itu ternyata rahasianya ada di otak kita. Kita harus belajar menembus batas. Ya, jadi jangan takut dengan target. Target itu bukan suatu hal yang menakutkan, karena target itu adalah masa depan Anda. Kalau Anda takut dengan target, ya Anda berarti takut dengan masa depan Anda. Itu artinya apa? Anda tidak berkembang. Anda bisa buktikan kok omongan saya. Kalau Anda takut dengan target, ya takut dengan target yang lebih besar, nah, Anda bisa buktikan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan, hidupannya sudah, walaupun di NASA, hidupannya tidak berkembang. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, nah, jadi berpikirlah besar. Oke. Dan salah satu ciri khas ya ketika kita sudah berpikir besar, kita sudah membentuk diri, nah kita juga harus pilih senjata-senjata yang ber-PV besar. Nah, karena permainannya itu kalau kita pilih senjata-senjata yang ber-PV kecil, ya misalkan contoh PV1, contoh aja.
PV1. Kelihatannya kecil Bapak Ibu. Tapi coba kalau dihitung misalkan untuk meraih peringkat 10.000 itu apa? 10.000 ya. Itu peringkat PM ya, PM apa Emerat ya. Nah, 10.000 itu berarti kan butuh 10.000 produk yang berpoin 1 tadi. Nah, coba kalikan aja harganya. Itu kan sangat mahal sekali. Nah, tapi kalau dengan produk ini misalkan poinnya 40 misalkan loh ya. 10.000 bagi 40 kan cuma 200 botol. Nah, lebih sedikit dan kerjanya lebih efektif Bapak Ibu. Ya, kalau kita dengan produk yang poinnya rendah itu sebetulnya kita itu kelihatannya kerja keras, tapi dapatnya sedikit. Nggak berbeda kalau kita bekerja di kuadran kiri ya, kayak cash flow kuadrannya Robert T. Kiyosaki itu ya. Nah, ada kuadran kiri, ada kuadran kanan. Ya, yang kuadran kiri ya ini berpikir kecil, pekerjaannya juga hasilnya kecil, hasilnya aktif income. Jadi kalau Anda distributor, sebagai seorang distributor, Anda suka dengan produk yang murah, penghasilan yang rendah, apalagi kalau jual tidak ambil untung sama sekali, jual HS atau HD ya, nah, seperti itu asal laku itu istilahnya ya. Nah, sudah murah, poinnya kecil, jualnya HS atau HD, penghasilannya jelas kecil, bahkan hitung-hitungannya rugi. Nah, ini nggak beda dengan, maaf ya, orang yang berada di kuadran kiri. Jadi di NASA pun sebetulnya sebagai seorang distributor itu bisa saya kategorikan distributor kuadran kiri atau kuadran kanan. Kalau distributor NASA di kuadran kiri, ya maaf, itu distributor miskin. Ya, ciri khasnya seperti itu. Ya, ciri khasnya pilihannya pasti produk yang murah, poinnya kecil, ya, dan kadang-kala menjualnya asal laku. Buktinya apa? Tidak mau ambil untung, jual ASHD. Nah, ini kapan dia bisa sukses? Tidak bakalan sukses. Karena rumusnya sudah jelas. Dia bukan berpikir seperti orang kaya, dia berpikir tetap seperti orang miskin. Ya, nggak berbeda dengan ketika dia sebelum join di NASA. Nah, makanya harus dirubah Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita berpikir besar, memiliki target yang lebih besar, kita selalu bergerak untuk naik. Nah, itulah reprogramming, itulah building dream seminar yang saya ikuti. Bagi Anda yang sudah masuk ke program Crown Diamond Academy CDA ya, tolong dipelajari lagi. Pelajari lagi, kemudian ATBS-nya didengarkan. Sesuai kebutuhan. Jadi misalkan sekarang Anda posisi, Pak, saya itu sedang posisi tidak percaya diri, Pak. Saya itu kok posisinya kok masih takut ditolak ya. Nah, dengarkan ATBS 05 sama 06. Ya, berani gagal dan menjadi pribadi yang menarik. Nah, Anda nanti sudah punya mental tidak takut ditolak, Anda juga jadi magnet bagi orang lain. Nah, kalau itu sudah selesai, nah tanam lagi bentuk bisnisnya. ATBS 03. Ya, dan ATBS 04. Cara bagaimana bekerja. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, kalau ingin masa depannya bagus, ingin penghasilan 100 juta dengan kehidupan yang 100 juta, tanam ATBS 01, 02. Oke, sudah jelas? Ya. Nah, itu bagaimana Anda bisa sukses di NASA. Anda harus memprogram ulang bawah sadar Anda. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi? Nah, ini Mas Awan nih. Ya, kemarin beli tester ya. Nah, ini NSTM sampel udah ada di rumah, Pak. Alhamdulillah udah ada yang nanyain mau pesen. Nah, sayangnya belum ready, belum punya stok ya. Nah, ini juga kita bicara mengenai kecepatan nanti Bapak Ibu. Ya. Terus terang saya anjurkan ya, per April besok Anda harus berani minimal ya stok 10 botol minimal per orang.
ya. Karena ini keuntungannya 100.000 kan. Jadi ketika Anda stok 10 botol, itu Anda sudah punya untung 1 juta. Nah, itu harus Anda putar. Harus Anda putar. Nah, dapat untung 1 juta, jangan dibikin jajan dulu, tambahkan lagi. Nah, sehingga stok Anda jadi 1,5 juta ditambah 1 juta, 2,5 juta. Ya, modal Anda tambah 2,5 juta. Nanti tingkatkan lagi, dapat untung, jadikan produk lagi. Terus seperti itu. Nah, itu Anda akan punya kecepatan nanti. Ya. Dan yang berikutnya, kalau nanti Anda sudah jalan demonya, ya, nah, jangan fokus di laba eceran. Anda mulai sekarang tidak saya perbolehkan bicara laba eceran. Karena laba eceran itu mindset-nya mindset sales. Ya, kalau wah saya dapat laba eceran 100, per hari 10 bisa dapat laba eceran 1 juta, bayangannya cuma uangnya itu mau dilarikan ke mall. Dihabisin. Ya, tapi rubahlah, ya. Namanya keuntungan bukan laba eceran lagi, tapi dirubah menjadi oke, saya akan dapatkan biaya operasional untuk membangun bisnis saya. Jadi laba eceran dirubah dengan bahasa biaya operasional untuk membangun bisnis. Jadi ketika dapat uang, nah yang Anda tanam di sini apa? Membangun bisnis, membangun bisnis, membangun bisnis. Nah, artinya ini mendukung semua target yang Anda tetapkan. Jadi dari pola kerja itu pun harus mendukung, harus searah, jangan berlawanan. Ya, jadi dapat uang, biaya operasional untuk membangun bisnis. Ini kan mendukung target Anda 20 PV aktif, 20 frontline aktif atau 20 kaki aktif. Nah, tapi kalau kita dapat laba eceran, nah yang tertanam di sini apa? Anda nggak sadar menjadikan diri Anda seorang sales. Nanti Anda terjebak dengan penjualan yang terus-menerus. Jual terus, nggak ada keinginan untuk bangun jaringan. Nah, itu resikonya. Ya. Jadi, jangan mau kayak laba eceran, tapi gunakan bahasa biaya operasional untuk membangun jaringan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, fokus Anda, semua pembeli produk ini, ya konsumen Anda, itu harus Anda jadikan target prospek Anda. Nah, jadi upline itu nanti harus jeli di sini. Lihat dolarnya aktif, ya, dolarnya aktif, jual, apa hanya seneng, laku berapa? Laku 50, Bu. Wah, luar biasa, untungnya 5 juta ya. Wah. Nah, kalau kita berpikirnya begitu, Anda nggak sadar menjerumuskan dolen Anda menjadi seorang sales itu. Dapat berapa? 50 konsumen. Dahsyat. Mana catatannya? Nah, ini prospek kamu. 50 orang dalam sekali presentasi. Oke, nanti tidak lanjutnya kita japri orang-orang ini. Nah, nanti kita lanjutkan presentasi, ya. Nanti dapat berapa, kita kumpulkan dalam 1 bulan. Nah, nanti setelah itu kita japri orang-orang ini. Untuk apa? Untuk diajak bisnisnya. Untuk didatangi untuk silaturahmi. Untuk dijadikan teman. Kalau dia sudah bisa berteman dengan kita, nah apapun yang kita tawarkan, oke, dia mau. Apalagi kita tawarkan potensi bisnis ini. Menarik sekali Bapak Ibu. Coba Anda hitung. Kalau misalkan sekali presentasi kita dapatnya 10 orang saja lah, nggak usah banyak-banyak. Misalkan seperti itu ya. Berarti 1 bulan kita lakukan 10 kali demo massal ya, presentasi demo massal, kita sudah dapat 100 orang. Kemudian 100 orang itu kita jadikan teman. Kemudian kita tunjukkan potensi bisnis ini. Ibu, ini modal 150.000, ini isinya 800 tetes. Nah, kemarin Ibu sudah lihat, saya demo kan cuma menghabiskan 10 tetes.
10 tetes saya laku 10. 10 tetes saya dapat 1 juta. Berarti ini bisa untuk 80 tetes, 80 kali demo. Kalau saya bisa dapat 10 juta sekali demo seperti itu, dapat 1 juta, berarti yang saya dapatkan berapa? 80 juta. Potensinya seperti itu. Gimana? Ibu kan juga punya teman kan? Nah, coba lihat nih videonya. Ini alatnya. Nanti teman-teman di prospek pakai ini dulu. Pakai videonya dulu. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu. Kalau Anda sudah berteman dengan mereka, begitu dikasih tahu ini ya potensinya ini, apalagi jenengan nanti tunjukkan, nih ada catatan, demo tanggal sekian di tempat ini, untung sekian, dapat prospek sekian, demo lagi, ini dapat untung sekian, prospek sekian. Nah dari situ, Anda ini sudah menunjukkan bisnis ini, brand bisnis Anda sudah kelihatan. Jadi menarik sekali, penghasilannya berapa itu menarik sekali untuk bisnis. Nah itu salah satu caranya, dan ini tanggung jawab upline untuk memfokuskan dolennya untuk bekerja seperti itu. Jadi jangan cuma, wah laku berapa, wah laku 100 Bu, wah dahsyat, luar biasa, besok lagi ya. Nah, kalau cuma begitu, nah Anda menjerumuskan mereka untuk jadi seorang sales. Dan jaringan Anda hanya sebentar, omset naik sebentar. Nah, yang panen nanti siapa? Yang panen orang kedua yang masuk lagi ke wilayah itu, ya, walaupun mereka sudah pakai, berhubung ini sudah mau habis, dipresentasi lagi, mereka beli, kemudian mereka prospek, mereka berteman, mereka sudah membuktikan, dan repeat order, tunjukin bisnisnya, mesti gabung. Nah, Anda yang buka, istilahnya buka hutan, tapi Anda nggak pernah merasakan, menikmati lahan yang di hutan itu untuk jadi sumber penghasilan. Orang kedua yang menikmati. Nah, supaya itu tidak terjadi seperti itu, nah pola kerjanya difokuskan seperti tadi, ya, demo berteman, demo berteman. Jadi tujuan demo sebetulnya untuk mendapatkan prospek untuk diajak berteman. Karena teman ini adalah modal atau aset Anda untuk membangun jaringan. Itulah masa depan Anda. Jaringan itulah masa depan Anda. Oke, sudah jelas semuanya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, oke ya. Ini nggak sadar kita udah ngobrol 2 jam ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian ya. Oke, terima kasih atas semua perhatiannya. Dan harapan saya, rajinlah konsultasi, rajinlah melihat materi-materi di CDA, itu sebagai homeschoolingnya. Kalau nggak apa istilahnya, nggak paham, tanyakan ke saya. Ya, nggak usah takut, tanyakan ke saya. Nah, apalagi sekarang ini pendidikan-pendidikan sedang off semua. Nah, Anda harus aktifkan homeschooling untuk diri Anda dan untuk dolen Anda. Kalau Anda tidak mau melakukan, otomatis dolen Anda juga duplikasinya sama, tidak mau melakukan. Jadi kalau Anda ingin sukses, semuanya berawal dari diri Anda sendiri. Lakukan. Ya. Dan rasakan apa yang Anda dapatkan. Nah, itulah yang nanti akan Anda ceritakan ke downline untuk motivasi downline. Ya, jadi jangan hanya dengan pola seperti papan pengumuman saja ya. Dapat di-share tanpa dilakukan follow up-nya. Ya, ini yang sering sudah terjadi seperti itu. Jadi kalau dapat materi dari saya cuma di-share, nggak pernah dipelajari materinya ya. Nah, sehingga di situ tidak ada follow up-nya, apalagi tidak ada follow up-nya. Padahal follow up itu gampang. Cuma ditanya aja gimana, udah dipelajari atau belum, apa yang belum jelas, ya apa yang bisa saya bantu, cuma begitu. Itu masa depan Anda ini. Kerja Anda itu begitu itu. Itu yang namanya kerja membangun kedalaman. Oke ya. Nah, oke, jadi sementara itu dulu ya yang bisa kita sampaikan. Besok bisa kita lanjut dengan program-program yang lain ya. Yang penting sebetulnya di webinar ini tujuan saya sebetulnya adalah tanya jawab. Ya, untuk Anda bisa konsultasi langsung ke saya. Ya, jadi berkali-kali juga sudah diumumkan untuk menyiapkan berbagai macam pertanyaan ya. Oke ya. Oke,
Kita ajukan sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, waktu dan tempat saya kembalikan. Oke. Ini yang komentar dibacakan aja Mas Agus ya. Siap. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh mentor kami, sponsor kami, APN Kita Semuanya, dari Pak Agus Anwar Jatmiko Samputro. Intinya apa? Untuk mendapatkan ribuan poin pribadi dari setiap bulan, intinya apa? Anda diajarkan oleh mentor kita, yaitu untuk main produk-produk NASA yang memiliki nilai poin yang tinggi. Ya, dengan kita memain produk-produk nilai poin yang tinggi, yang profitability-nya juga tinggi, yang dan lain sebagainya, itu akan memudahkan kita mengumpulkan omset pribadi maupun grup, dan apabila itu terduplikasi. Nah, selanjutnya senang sekali saat ini sudah banyak juga yang memberikan komentarnya di sini, seperti Pak Wan, NSTM sampel udah ada di rumah Pak, alhamdulillah udah ada yang nanyain mau pesen, cuma belum ready. Nah, tunggu tanggal 1 April, insya Allah statement besok sudah diumumkan bahwa NSTM kita sudah bisa diorder, dan per April itu sudah bisa tersalur ke jaringan kita. Semoga nanti cepat seperti itu. Ya, cerita Bu mertua kami tadi hanya dengan gara-gara ya meng-share, ya mengupload di grup-grup WA ibu kami, Bu mertua kami, yang dikasih sama Pak Agus Anwar tadi, video pakai NSTM yang pakai layu, pakai sawi layu, sehingga bisa mekar kembali dalam waktu 10 menit. Nah, itu sudah sangat luar biasa sekali. Ya, karena apa? Sawi yang tercabut dari akarnya dibawa ke pasar karena sudah nggak ada asupan nutrisi, kan jadi loyo itu. Ya, jadi loyo. Itu ibaratnya orang yang seger, kekurangan nutrisi, akhirnya sakit. Ya kayak layu itu yang dibawa ke pasar. Nah, setelah diuji cobakan ditetesi 10 tetes ini, artinya apa? Sawi tersebut mendapatkan nutrisi lagi. Akhirnya apa? Toyong lagi, mekar kembali. Gitu. Oke, demikian dari kami dan sukses untuk Anda, dan saya sarankan untuk Anda mempromosikan webinar ini untuk diri Anda, untuk grup Anda, dan lain sebagainya. Karena apa? Di kondisi seperti ini yang mana pertemuan-pertemuan offline pada link down karena kasus corona. Nah, di saat inilah kita nggak boleh lemas, kita tetap aktifkan homeschooling seperti ini, seperti webinar dan sebagainya. Oke, sekian dari saya, sukses untuk Anda. Bilofek, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Crown Demon.